Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 Filsafat Islam yang beranggotakan Devi Nuraili, saya sendiri, Ferdi Nurcahyo, dan Hesti Wulandari akan mempresentasikan mengenai materi pemikiran Ibnu Rusyd. Riwayat hidup Ibnu Rusdi. Nama lengkap adalah Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad Ibnu Ahmad bin Rusyd atau Abu Al-Walid atau Averroes, lahir di Cordova 1126 Masehi atau 520 Hijriah. Ia berasal dari keluarga ilmuwan. Pendidikan awalnya dimulai dari belajar Al-Quran di rumahnya sendiri dengan ayahnya. Selanjut, ia belajar dasar-dasar ilmu keislaman seperti fikih, usul fikih, hadis, ilmu kalam, bahasa Arab, dan sastra. Dalam ilmu fikih belajar dan menguasai kitab Al-Muwattihah karya Imam Malik. Pada 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1197, Ibnu Rusyd meninggal dunia di kota Marrakesh. Pemikiran filosofisnya dalam kitab Fas al-Makal ini, Ibnu Rusydi berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan, tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan. Maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan adanya nalar dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Pemikiran epistemologi Ibnu Rusyd. Jika kemudian seorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terseret pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga adalah ketidakadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbing memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tertentu. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharrikul awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esanya. Wujud dan keesaan itu tidak berbeda dari zatnya. Ibnu Rusyd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipenuhnya, mensifasi Tuhan dengan Esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya, dan hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibnu Rusyd menerangkan beberapa dalil yang meyakinkan. Dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibnu Rusyd menerangkan beberapa dalil yang meyakinkan. 1. Dalil wujudnya Allah. Dalam membuktikan adanya Allah, Ibnu Rusyd menolak dalil-dalil yang pernah dikemukakan oleh beberapa golongan sebelumnya karena dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syara' baik dalam berbagai ayatnya. Dan karena itu, Ibnu Rusyd mengemukakan 3 dalil yang dipandangnya sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua adalah
dalil inayah ilahiyah atau pemeliharaan Tuhan. Dalil ini berpijak pada tujuan segala sesuatu dalam kaitannya dengan manusiawi. Artinya segala yang ada ini dijadikan untuk tujuan kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, dalil ikhtira atau dalil ciptaan. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk ini, seperti ciptaan pada kehidupan benda mati dan berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Menurut Ibnu Rusyid, kita mengamati benda mati itu, lalu terjadi kehidupan padanya, sehingga yakin adanya Allah yang menciptakannya. Demikian juga berbagai binatang dan falak di angkasa, tunduk seluruhnya kepada ketentuannya. Karena itu, siapa saja yang ingin mengetahui Allah dengan sebenarnya, maka ia wajib mengetahui hakikat segala sesuatu di alam ini agar ia dapat mengetahui ciptaan hakiki pada semua realitas. Yang keempat adalah dalil harkah atau gerak. Dalil ini berasal dari Aristoteles dan Ibnu Rusyid memandangnya sebagai dalil yang meyakinkan tentang adanya Allah seperti yang digunakan oleh Aristoteles sebelumnya. Dalil ini menjelaskan bahwa gerak ini tidak tetap dalam suatu keadaan, tapi selalu berubah-ubah. Ibnu Rusyid juga berakhir pada kesimpulan yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa gerak itu qadim. Yang terakhir adalah sifat-sifat Allah. Adapun pemikiran Ibnu Rusyid tentang sifat-sifat Allah ini berpijak pada perbedaan alam ghaib dan alam realita. Untuk mengenal sifat-sifat Allah, Ibnu Rusyid mengatakan orang harus menggunakan dua cara, yaitu tasbih dan tanzih atau penyamaan dan pengkudusan. Pembahasan selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid adalah seorang filosof muslim terbesar di barat pada abad pertengahan. Demikian juga pengakuan Henry Corbin, dan pada masa Ibnu Rusyid itu filsafat Islam mencapai puncaknya. Ia termasuk salah satu tokoh pemikir yang sangat produktif. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang seperti filsafat, kalam, fikih, falak, nahwu, dan kedokteran. Namun, sangat disayangkan banyak di antara karyanya yang tidak dapat ditemukan lagi apabila yang masih tertulis dalam bahasa Arab. Karena sebagian besar karyanya yang masih dapat ditemukan itu berupa terjemahan dalam bahasa Ibrani dan Latin. Sebagian karyanya musnah pada tahun-tahun terakhir hidupnya, yaitu ketika dirinya difitnah, di mana penguasa yang dikarenakan dorongan dan dukungan para ulama atau mereka yang disebut sebagai agamawan memusuhinya karena pergumulannya dengan filsafat. Menganggap Ibnu Rusyid telah menyeleweng dari akidah yang benar, maka ia bersama beberapa tokoh yang dituduh telah mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu kuno atau ulum al-awail diasingkan, dan buku-bukunya pun dibakar atas perintah khalifah, kecuali buku-buku tentang kedokteran, hitung atau matematika, dan astronomi. Berikut ini adalah karya-karya Ibnu Rusyid. Yang pertama ada Bidayatul Mujtahid atau ilmu fikih. Yang kedua ada Munahij al-Adillah fi Aghaid al-Milah atau ilmu kalam. Yang ketiga ada Faslul Makhot fi ma baina al-hikmati wal syariat min al-itsan atau ilmu kalam. Yang terakhir ada Tahafud at-Tahafud. Penjelasan yang pertama yaitu Bidayatul Mujtahid atau ilmu fikih. Buku ini bernilai tinggi karena berisi perbandingan mazhab atau aliran-aliran dalam fikih dengan menyebutkan alasannya masing-masing. Yang kedua ada Manahij al-Adillah fi Aghaid al-Milah atau ilmu kalam. Buku ini menguraikan tentang pendirian aliran-aliran ilmu kalam dan kelemahan-kelemahannya, dan sudah pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman juga oleh Muller pada tahun 1895. Yang ketiga ada Faslul al-Makhot fi ma baina al-hikmah wa al-syariah min al-ittisal atau penjelasan mengenai hubungan antara filsafat dan agama. Dalam buku ini Ibnu Rusyid mencoba menjelaskan hubungannya erat antara akal dan wahyu. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa akal adalah tentang atau
tiruan seiring yang tidak saling bertentangan dengan wahyu. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin. Yang keempat atau yang terakhir ada kitab Tahafut atau kerancuan dari buku kerancuan. Buku ini merupakan puncak kematangan pemikiran filsafat Ibnu Rusyid. Isi buku ini merupakan serangan balasan dari Ibnu Rusyid atas serangan Al-Ghazali terhadap para filosof dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah. Dalam buku ini, Ibnu Rusyid membela filosof atas tuduhan Al-Ghazali dalam masalah-masalah filsafat. Buku ini ditulis sekitar tahun 1180 dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ibrani pada 1328 oleh S. Van Beek menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Bahasan selanjutnya ada tanggapan terhadap Al-Ghazali. Ibnu Rusyid dikenal oleh banyak orang sebagai filosof yang menentang Al-Ghazali. Hal ini terlihat dalam bukunya yang berjudul Tahafut yang merupakan reaksi buku Al-Ghazali yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Dalam bukunya, Ibnu Rusyid membela pendapat-pendapat ahli filsafat Yunani dan umat Islam yang telah diserang habis-habisan oleh Al-Ghazali. Sebagai pembela Aristoteles atau filsuf Yunani, tentunya Ibnu Rusyid menolak prinsip ijra'ul adat dari Al-Ghazali. Begitu pula Al-Farabi, dia juga mengemukakan prinsip hukum kausal dari Aristoteles. Perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu Rusyid kiranya tidak akan pernah usai, karena keduanya memiliki pengikut setia dalam mempertahankan pendapat-pendapat dari kedua pemikiran Islam tersebut. Melalui buku Tahafut Al-Falasifah atau kekacauan pemikiran para filsuf, Al-Ghazali melancarkan kritik keras terhadap para filsuf dalam 20 masalah. 3 dari masalah tersebut menurut Al-Ghazali dapat menyebabkan kekafiran, yaitu idamnya alam, Tuhan tidak mengetahui perinciannya yang terjadi di alam, dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Di dalam kitab Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik 20 pembahasan yang berkaitan dengan tema ilahiyat dan tabiiyat ini. Ada 3 pembahasan yang dianggap paling berat oleh Al-Ghazali, yaitu keabadian. Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik 20 pembahasan yang berkaitan dengan tema ilahiyat dan tabiiyat ini. Ada 3 pembahasan yang dianggap paling berat oleh Al-Ghazali, yaitu keabadian dan keazalian alam. Tuhan hanya mengetahui secara universal saja, dan jasad manusia tidak akan dibangkitkan di hari akhir nanti. Sedangkan 17 pembahasan sisanya dianggap tidak terlalu berat. Kitab Tahafut Al-Falasifah karya Al-Ghazali yang dianggap sebagai penyebab stagnatnya aktivitas keilmuan dalam Islam adalah tidak benar sama sekali. Apalagi sampai dikatakan bahwa Al-Ghazali sebagai pembunuh filsafat dalam dunia Islam. Mengapa demikian? Karena Al-Ghazali mengkritik filsafat sangat objektif. Sebelum mengkritik, ia memahaminya terlebih dahulu. Setelah ia mengetahui filsafat sampai akar-akarnya dan menulis kitab Muhasid Al-Falasifah atau ide pemikiran para filsuf, baru kemudian ia melontarkan kritiknya terhadap filsafat melalui kitabnya Tahafut Al-Falasifah atau kerancuan para filsuf. Ajaran yang dikritik Al-Ghazali pun hanya secuil dari banyaknya ajaran-ajaran filsafat. Sisanya ia terima dengan lapang dada. Jadi di sini kesimpulannya adalah tidak benar Al-Ghazali dikatakan sebagai pembunuh filsafat dalam dunia Islam sebagaimana dikatakan banyak orang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.